semuanya. Happy Independence Day ya, 17 Agustus 2021. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Ya, Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Semoga IHSG pun kedepannya semakin bertumbuh ya dan semakin maju. Baiklah, kita akan segera mempersiapkan diri untuk trading plan kita tanggal 18 Agustus, yaitu besok. Dengan seperti biasa sebelumnya kita akan mengevaluasi bagaimana performa trading plan kita kemarin tanggal 16 Agustus 2021. Dengan tentu kita akan mereview dulu IHSG-nya kondisinya bagaimana terakhir penutupan market kemarin ya. Jadi agak di luar harapan, kita expect bahwa menjelang 17 Agustusan mungkin ada sentimen yang baik untuk mengangkat IHSG. Tapi ternyata kemarin justru IHSG tanggal 16 Agustus ditutup melemah ya, melemah, dan justru kalau saya punya pandangan ini malah sudah sedikit breakdown dari trendline up-nya sedikit ya, walaupun ya ini kemungkinan masih bisa mantul balik lagi, itu potensinya masih cukup besar. Tapi ya mau nggak mau harus kita akui mereka sudah close candle di bawah garis bintik biru ini ya. Jadi kalau saya tarik trendline-nya, menurut gambaran saya, pandangan saya ini sih sudah break. Tapi kalau kita mau pasang mini trendline lagi di bawahnya ya ini belum break gitu ya. Tapi ya kita watch out lah, ini kira-kira maksudnya sudah mulai ada tanda-tanda melemah karena kemarin lusanya itu hari Jumat minggu lalu kena resisten dan turun. Ya, kita expect-kan hari Jumat itu ada kenaikan karena ini ada two-bar reversal ya, seperti yang saya katakan, dan ini disokong oleh support dan demand area. Namun ternyata di luar harapan karena profit taking atau karena turunnya Bukalapak atau karena apapun, sehingga IHSG itu belum berhasil ditutup menghijau ya selama 2 hari terakhir ini. Apalagi kemarin tanggal 16 Agustus closing di bawah trendline dan sedikit di bawah support, preview supportnya ini. So be careful kalau menurut saya, apalagi hari ini tanggal 17 Agustus indeks regional Asia terpantau banyak melemah. Nanti saya lihatkan terutama China dan Hong Kong, dan juga Jepang dan Korea juga ambles semua. So be careful, kita nggak tahu apakah besok itu IHSG pengaruhnya sampai mana ya. Moga-moga kita harap nggak terlalu berpengaruh, dan semoga juga nggak gap down terlalu jauh ya. Ya kita harapkan besok regional Asia sudah mulai ada sedikit reversal, sehingga itu juga membantu IHSG yang kebetulan untungnya hari ini libur. Moga-moga besok nggak kebagian turunnya ya, langsung kebagian reversalnya. Kita lihat aja. Apapun itu yang bisa kita lakukan adalah antisipasi, karena market bukan milik kita. Kita nggak bisa memaksa atau hanya mengandalkan harapan moga-moga besok IHSG naik dan seterusnya. Yang bisa kita lakukan adalah segera pasang stop loss Anda apabila Anda sudah ada posisi di beberapa saham, terutama blue chip dan big caps ya terutama. Dan bukan berarti yang lain nggak perlu stop loss, tetap sesuai trading plan yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Selalu saya jelaskan SL-nya ada di mana, setidaknya itu Anda terapkan. Kalau misalnya Anda mau averaging, itu boleh hanya pada saham-saham yang besar yang sudah terkenal banget ya, misalnya yang blue chip yang top seperti BCA kayak apa gitu ya. Alangkah baiknya juga bagaimanapun juga Anda harus antisipasi ya, kalau misalnya besok jeblok banget, jadi ya mungkin ada potensi banyak kena cut loss, but it's okay. Anda bisa menunggu posisi yang baru untuk re-entry dan istilahnya mencari keuntungan balik untuk menutup kerugian yang terkena loss. Ini saya ngomong jeleknya ya, tapi apapun itu kita harapkan besok tidak terjadi seperti yang kita takutkan ya. Jadi semoga besok ada pantulan, karena bagaimanapun juga saat ini itu sedang di level support dan level trendline support ya. Jadi pertanyaannya apakah supportnya mampu menahan, apakah mampu memantulkan. Kita harapkan mampu memantulkan
dipantulkan ya. Cuman kalau dilihat dari sentimen regional yang terjadi saat ini di Asia, hampir semua turun ya, takutnya itu investor asing akan terpengaruh juga untuk aksi jual di Indonesia ya. Tapi kita lihat aja, moga-moga malam ini ada pantulan dari futuresnya indeks regional, dan kemudian kita harapkan nanti 1,5 jam lagi US market open, kita harapkan Dow Jones dan S&P 500 boleh ada pantulan yang kira-kira bisa mendongkrak performa dari, bukan mendongkrak ya, maksudnya ikut mempengaruhi secara positif indeks IDX ya. Kalau kita lihat indeks Jerman ya sempat turun tapi kemudian sudah terpantul lagi. Moga-moga besok bisa membantu mengangkat IHSG. Seperti yang saya katakan tadi, Hang Seng turun banget ya, sudah jebol, terpantul dari area demand-nya, ternyata nggak mampu menahan dan sudah kena MA 20. Di video saya yang satunya sudah saya jelaskan ya, bahwa ini terpantul dari resisten trendline dan dekat-dekat MA 20 ya, dan cenderung masih belum terlalu kuat, dan ternyata bener ambrol hari ini dengan volume yang cukup lumayan. So kita lihat juga China A50 dulu, China A50 ya juga ambrol dan sudah breaking dia punya downtrend line. So be careful. Careful apa Pak? Kita kan nggak trading ini saham China dan Hang Seng ya kan, karena mereka tetap berpengaruh gitu secara regional, tetap ada efeknya gitu ya. Jadi IHSG ini terpengaruh, belum mampu mempengaruhi ya. Kalau China itu mempengaruhi gitu loh. Jadi kita memang belum cukup besar, harus diakui. Jadi kita masih terpengaruh oleh senior kita. Jadi so be careful. Asia modelnya kayak gini ya. Jadi Nikkei ya moga-moga aja nggak terlalu parah ya. Nah, Nikkei, nah ini ambrol juga ya. Ini sudah pecah trend line-nya dan dia continuation untuk drop. Jadi ini mirip bearish flag pattern ya. Moga-moga nggak ya, harusnya kalau modelnya kayak gini nih turunnya bakal jauh, apalagi kalau dia sampai break dari resisten biru ini, support biru ini, dia bisa turun nggak karu-karuan ya, bisa mungkin dia kena garis hijau atau trendline yang di bagian bawah ini, baru dia reversal. So be careful guys. Kita lihat senior kita udah pada ambruk. So moga-moga besok tidak terlalu signifikan ke IHSG, karena selain dipengaruhi oleh regional IHSG juga dipengaruhi oleh sentimen dari Amerika. Baiklah, kita akan segera membahas trading plan kita kemarin ya, mulai dari ASII, Astra. Nah, dari Astra kemarin masih cukup kuat untuk naik ya. Jadi bagi Anda yang sudah punya, selamat, Anda sudah profit ya. Dan ini sedikit hampir kena dengan support yang kemarin saya gambar, tapi ya seperti yang saya selalu bilang, itu sifatnya adalah more or less, nggak terlalu bisa dipatok saklek, harus pas di poin ini ya. Jadi Anda kasih spare sedikit lah, supaya kalau Anda yang ngantri di pullback atau Anda nunggu di bid area yang tebal, jadi itu kurang lebih. Jadi support itu kan juga merupakan zone, jadi belum tentu precise 100% ya, 100% precise di garis itu. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Jadi intinya Astra sudah profit. Jadi sepertinya saham-saham blue chip juga mulai membaik akhir-akhir ini. So Anda bisa mulai amati. Walaupun demikian, tetap Anda harus waspada seperti yang saya tadi ngomong, bahwa sentimen regionalnya masih nggak gitu baik. Takutnya itu berpengaruh kepada blue chip ya. Jadi Anda hati-hati tetap, apalagi ini sudah dekat dengan trendline. Jangan-jangan besok kena trendline ini kemudian kepantul turun lagi, dan pertanyaannya, apakah kalau kepantul turun lagi dia mampu menjebolnya apa enggak. Jadi kalau saya sih, saya lebih seneng, saya akan main pendek aja, karena memang basicnya saya adalah day trader ya, bukan swing trader.
Jadi saya akan main pendek dan saya akan ambil profit secukupnya setelah dia menyentuh resisten dan kemudian mencari peluang lagi untuk masuk kapan-kapan untuk the next pullback atau the next breakout ya. Tapi itu kembali kepada Anda. Bila Anda mau swing, Astra layak sekali untuk di swing dan dikoleksi. Anda boleh hold. Moga-moga sampai Desember nanti saham ini juga boleh menjadi salah satu saham yang menjadi saham bintang ya, bisa berkibar di puncak dan kemudian mungkin nanti awal Maret tahun depan itu mulai turun lagi. So let's see, ASI Anda boleh keep. BBCA juga sama seperti ASI kemarin, masih bertahan, masih on the track. Anda bisa lihat bagaimana trading plan-nya di video sebelumnya. Saya tidak jelaskan lagi. TLKM pun demikian. TLKM pun demikian, justru malah menurut saya lebih bagus karena dia sempat kemarin lulusannya itu pullback di area demand dan support seperti yang saya gambar di dua garis biru ini. Trading plan-nya adalah mantul dari biru bawah atau biru atas, dan mana biru bawah ini dekat kotak hijau, dan ternyata mantul di dua area ini. Jadi dua order Anda sudah dijemput dan kemudian dibawa naik. Selamat bagi yang sudah profit. Bagi Anda yang mau day trade, Anda bisa take profit di sebagian di 3370 ya atau 3380. Kalau Anda yang mau swing ya Anda bisa hold sampai dengan 3500 ya, tapi kalau swing harus sabar kalau dikocak naik turun ya. Itu kembali ke style Anda masing-masing. Yang penting stop lossnya tetap dipasang sesuai trading plan kemarin, Anda bisa lihat. Kemudian ada hoki kayaknya masih dibawa turun lagi, tapi overall saya lihat dia masih mantul di dua resisten yang saya gambar kemarin, yaitu kotak hijau dan garis birunya. Overall masih on the track ya. Kita harapkan besok terjadi penerbangan, maksudnya bantuan yang cukup signifikan untuk hoki ini, atau mungkin dia masih akan berkutat sideways dulu di area-area ini kalau misalnya IHSG-nya besok belum terlalu ngangkat. Jadi ada dua senario, tapi menurut saya ini dia kan juga sideways, jadi mungkin sekali hoki stylenya juga gini, habis itu dia baru breakout trend itu, nanti habis gini baru dia breakout. Berarti mirip sama Sido ya, cuma ini lebih cepat daripada Sido. Sido itu kan juga stylenya box ini, base on base ya namanya, base on base. Jadi kotak keluar, bikin kotak lagi, keluar lagi gitu ya. Yang jelas targetnya yang terdekat adalah MA 200 ini sekitar 230-an. Masih bagus ya, Anda boleh hold. Kemudian ada Mark juga ini kemarin mulai dibawa turun lagi. Hati-hati, Anda tetap pertahankan posisi stop loss Anda ya. Moga-moga Senin bisa terjadi bantulan ya. Overall dia masih bertahan di zona demand. Kemudian ada ISAT. Nah, ini juga lumayan keren, dia mantul persis ya seperti gambaran saya ini kan, mantulnya di kotak hijau maunya kan, dan ternyata dia langsung ditodol ya, mantul kemudian naik lagi, dan harusnya sudah profit beberapa persen ya. Selamat bagi Anda yang sudah follow the plan, atau yang di atas ini juga Anda lebih agresif ya, sedikit dibawa turun namun sekarang mungkin sudah di average ya. Ya moga-moga aja besok ada kelanjutan kenaikan atau dalam minggu depan. Itu ISAT dan bentuknya juga mirip cup and handle ya, moga-moga ini bisa naiknya cukup panjang ya. ISAT masih dalam plan. Kemudian ADES juga masih dalam plan banget ya. Saya gambar kemarin supportnya di sini dan kejemput, dua order ini minimal kejemput, dan moga-moga besok bisa terbang sesuai garis yang kita gambar kemarin. Kemudian ada Jaya juga sempat pullback, banyak yang pullback intinya kemarin ya, karena IHSG nggak ngangkat kan, jadi banyak yang pullback, malah banyak yang merah ya, banyak yang RB. Tapi syukurlah pilihan kita nggak sampai banyak yang RB, mungkin nggak ada, tapi pullback aja, dia pullback ke
previous support. Ya moga-moga kalau hari kedepannya ini sedimennya bagus ya naik. Tapi kalau misalnya besok IHSG turun dalam, mungkin ada beberapa yang kena cut loss dan kita harus siap untuk itu. Jadi order pertama udah ke pick up, hopefully besok naik lagi, ataupun besok misalnya turun lagi ya dia berarti akan pick up order kita kedua ya. Jaga stop loss Anda di 103. Atau mungkin Anda mau main cepat untuk jaya. Jadi begitu besok bagi yang sudah dapat di sini kemudian besok naik sekian persen Anda mau langsung cut karena ini saham gorengan. Ya monggo ya, itu tergantung suka-suka Anda. Cocok yang mana gitu. Kemudian Breeze, hati-hati, kayaknya dia retest lagi EMA 200 dan hampir kena stop loss. Bila Anda kena stop loss, relakan ya. Jadi nanti kita akan cari lagi begitu ada pantulan yang mulai positif. Kemudian WiFi. WiFi juga turun mendekati skenario kita ya, moga-moga besok turun sedikit lagi dan menjemput orderan kita di 910-an, atau mungkin bagian yang langsung mau masuk dengan stop loss di 830 juga tidak apa-apa, tapi itu agresif. Tapi bila tidak, Anda bisa tunggu terjadi pantulan dulu dari kotak hijau atau garis biru ini baru Anda masuk. Bisa juga itu. Kemudian WiFi, ada Akra juga mantul ya dari garis-garis yang saya gambar ini. Saya suruh Anda cari di bid area yang tebal, dan kalau Anda ngikuti biasanya ya ini sudah kena pick up. Kalaupun besok dibawa turun lagi, kita bisa nunggu di garis biru ini ya. Overall masih on the track, moga-moga besok terjadi kenaikan atau dalam minggu depan ya, mungkin dia sampai turun-turun dulu atau mungkin akhir minggu depan baru naik ya, bisa jadi. SCNP sepertinya tidak bagus ya, jadi bila ada yang belum masuk sebaiknya tunggu dulu aja ya, tidak usah masuk kan strateginya buy on break ya kemarin, penting nggak akan naik. JPFA juga lumayan sempat turun menjemput orderan di area garis biru ini ya, dan kemudian dibawa naik. Selamat bagi Anda yang sudah profit dan Anda boleh hold sesuai dengan skenario kemarin. Moga-moga nggak lama lagi dia akan segera menjebol down trend-nya ini ya. Kemudian selain Jeva ada Doit juga masih pullback kemarin, jadi practically kita nggak banyak take profit dari kalau cuma Senin kemarin. Kita harapkan naik terbang ya, tapi ternyata enggak, yaitu apa maunya market. Jadi hopefully besok Doit pun yang sekarang sedang menguji area demand, semoga sesuai plan dia membentuk pola N dan terbang ya. Jadi untuk plannya Anda lihat lagi video saya kemarin ya, bagaimana stop lossnya dan seterusnya. Kita akan mulai untuk saham-saham besok tanggal 18 Agustus. Kita mulai dari Bima ya. Cantik sekali, terbentuk bullish engulfing yang sangat dominan. Jadi Anda bisa nunggu di area yang pertama di 110, yang kedua di 103 ya. Yang ketiga mungkin Anda bisa nunggu di area 93-an ini, tidak apa-apa. Jadi hopefully sesuai plan. Besok ini agak agresif, jadi stop lossnya harus ketat ya, dan gorengan bila Anda masuk di 110 dan 103 ya, mungkin stop lossnya kira-kira di bawah EMA 20 inilah, 97-an ya. Dan bagi Anda yang sudah masang order sejak lama yang dulu pernah saya gambar ya, selamat, Anda sudah profit tentunya lumayan banyak ini ya. Jadi tahu-tahu order Anda ke pick up ceder dan kemudian dibawa naik. Itu untuk Bima. Kemudian ada SIP juga cukup menarik ya, karena dia mulai membentuk mulai menjebol dari MA 20 dan 50 sekaligus MA 200. Ini pertanda yang lumayan bagus, karena itu berarti dia sudah menembus dari fase penurunan dan mulai
mulai fase kenaikan. Untuk SIP Anda bisa nunggu di area 630 atau Anda bisa nunggu di, ya lebih baik nunggu ya, kalau enggak mungkin Anda bisa buy on break 655 ya, bila break 655 malah Anda masuk. Dan ini bentuknya mirip juga handle and cup ya, atau mungkin kalau misalnya dia dibawa turun lagi berarti sesuai skenario yang garis biru ini, maka dia akan membentuk triple bottom ya, atau mungkin lazim disebut head and shoulders. Jadi kemudian bentuk 3 bottom ini akan menembus area resistennya dan kemudian biasanya terbangnya cukup tinggi ya. Anda bisa consider untuk mulai melihat saham SIP ini. Kemudian ada Aldo juga bagus ya, masih sesuai plan bagi Anda yang masih hold dari posisi kemarin. Anda masih bisa tetap hold karena kemungkinan besok atau beberapa hari ke depan, kalau dilihat dari modelnya gerakannya sih kelihatannya dia akan break nggak lama lagi. Bagi Anda yang belum punya, Anda bisa masuk langsung tidak apa-apa, tapi stop lossnya ketat ya, di bawah MA50 ini sekitar 720. Kemudian moga-moga dia bisa terbang sampai ke area 900. Itu untuk Aldo. Kemudian selain itu ada MPMX. MPMX ini overall masih sideways banget ya, tapi biasanya saham-saham kayak gini kalau misalnya sekali meledak itu terbangnya lumayan tinggi, jadi nggak ada salahnya kalau Anda mulai koleksi dengan stop loss kecil. Stop lossnya itu kira-kira maksimal di 670 atau 680-an ya. Kemudian kita harapkan suatu hari nanti, apalagi ini sudah mulai membentuk MA20 nya kayaknya mau nge-cross MA50 lagi dan sudah membentuk bar biru yang lumayan kuat, volumenya juga sedikit mulai naik ya. Hopefully dalam beberapa hari ke depan atau besok bisa langsung naik, kemudian dia mantul lagi kan. Kemudian fly itu MPMX, kemudian ada MLIA. MLIA juga mulai menarik lagi ya, seperti garis biru yang pernah saya gambar, bahwa bila Anda belum punya, Anda bisa nunggu di garis biru ini. Jadi dia terpantul dua kali. Ini yang pertama Anda sudah profit, yang kedua dia masih menguji lagi garis biru ini dan dipantulan lagi. Jadi rupanya lumayan kuat support daerah ini, walaupun dia historisnya nggak terlalu banyak ya, kita nggak perlu lihat terlalu jauh ya. Jadi ada potensi ini dalam beberapa hari ke depan, ada potensi ya, saya nggak bilang pasti akan terbang karena ini polanya juga cukup cantik ya. Dia menurut saya membentuk cup and handle, cup dan terus ini mulai membentuk mirip handle. Jadi maksimal dia akan ke kotak hijau biru ini, baru dia akan terbang, atau bisa juga langsung di sini di biru-biru ini sudah itu langsung dia terbang. Kita coba cek dengan Vibu. Nah, ini juga sudah di golden ratio 61,8. Jadi ada peluang yang cukup besar bahwa MLIA ini nggak lama lagi akan terbang. Bagian yang belum punya dapat masuk dengan stop loss yang pertama di 1270, atau bagian yang lebih sabar nunggu lagi bisa nunggu di dua garis biru ini yang sudah saya gambar. Moga-moga sesuai harapan MLIA ini jadi patternnya dan bisa terbang cukup tinggi, terutama kalau dia sudah break sekitar 1500, atau skenario ketiga Anda bisa buy on break 1500. Tapi ini resisten ya, jadi ya kalau nggak langsung break ya mungkin Anda ke bawah turun dulu. Karena itu saya lebih seneng kita nunggu aja di bawah, resikonya juga lebih kecil ya.
Atau Anda boleh masuk dulu kecil yang di sini dengan stop loss 1270, silahkan. Kemudian SMGR. SMGR juga menarik. SMGR juga menarik, sudah tembus MA20 dan kelihatannya dia juga mirip-mirip handle and cup gitu ya. Jadi Anda bisa mulai perhatikan, Anda mulai cari supportnya kira-kira di sekitar 8725 atau mungkin maksimal di maksimal ini 8725 atau 8575 lah, dengan stop loss di 8150-an ya. Hopefully order nanti big dan kemudian di bawah naik. Ini juga ada demand, jadi ini tempat yang sangat menarik untuk menunggu orderan ya. Bentar ya. Itu untuk SMGR. Jadi ada potensi dia pun dalam bulan depan mungkin atau berapa minggu lagi akan golden cross kelihatannya. Ya, apalagi biasanya mendekati akhir tahun saham-saham bigas pasti akan window dressing. Kemudian ada mesin yang saya lihat juga cukup menarik. Mesin juga cukup menarik ya. Dia sudah mulai mantul dekat-dekat dengan demand zone. Hopefully dia juga bisa bentuknya ini mirip polaannya 1, 2, 3 ya. Hopefully besok bisa lanjut naik ke atas. Stop loss maksimalnya di bawah kotak hijau ini ya, 415 atau di 455 ya. Tapi wait and see dulu lah, lihat dulu. Kalau bisa Anda nawar sedikit turun ke bawah, cari bid areanya yang tebelan, baru Anda boleh masuk gitu ya. Untuk mesin hati-hati, gorengan dan suka bantingan. Petro juga bagus ya, kemarin sempat naik ya, sesuai banget dengan skenario kita. Dia nyentuh garis kotak hijau ini dan MA200 dan belum kena stop loss dan sudah lanjut naik ya. Moga-moga besok lanjut naik. Dan bagi Anda yang belum punya, lebih baik menurut saya nunggu aja lagi di garis biru ini ya. Lebih baik nunggu aja, apalagi ya SG rawan koreksi. Tunggu baru kemudian Anda masuk ya, dengan stop lossnya maksimal di 1925, stop loss yang kedua di 1875. Itu Petro. Hati-hati ya, besok jangan terlalu agresif dulu, lihat dulu situasinya. Lebih baik prefer nunggu pullback daripada terlalu banyak entry on HK atau breakout. Jadi HK atau mau main HK, mau main breakout atau pullback itu lihat kondisi gitu loh. Jadi bukan semua strategi punya positifnya dan punya tempatnya. Yang lebih baik dia di situasi yang seperti apa. Jadi overall BBTN ini juga pas sekali mantul dari area MA20 dan area demand. Pas banget ya. Pas banget ya. Kadang-kadang market gitu bisa pas banget, kadang-kadang bisa miss sedikit. Pas banget dengan yang saya gambar kemarin. Dan bagi Anda yang sudah beli dan order di sini tentunya sudah profit lumayan ya, beberapa persen. Selamat. Dan masih berpotensi untuk lanjut saham BBTN ini dengan target terdekat kira-kira di area 1450-an ya atau 1480. Saya kira bisa tembus malahan. Dan kalau kita perpanjang trendline-nya, di kemungkinan malah bisa sampai sekitar 1525-an. So BBTN bagus untuk dikoleksi ya, jadi Anda bisa mulai masuk dan dengan stop loss di maksimal 1260. Oke, BBTN. Kemudian ada LSIP.
Bank-bank gede rata-rata mulai bagus lah, jadi BBTN, BBMI, BBNI, BMRI, BBRI Anda boleh mulai lihat. Ini mantul di resisten yang pertama ya, di support yang pertama L-shape, dan sudah profit sedikit ya, lumayan, dan Anda bisa masih hold, dan juga masih Anda bisa keep stop lossnya juga sesuai dengan planning kita kemarin atau beberapa hari yang lalu. Saya sempat sebut L-shape. Saya kira nggak lama lagi L-shape saya kira ada potensi, atau mungkin besok bisa aja langsung terbang ke atas. Oke, itu L-shape. Kemudian ada UNTR. UNTR ya, stick on the plan ya. Jadi dia ngetes lagi area resisten become support, yaitu garis pintik-pintik ini. Ya, resisten sebelumnya dan sekarang sudah dijebol menjadi support. Saya ganti warnanya jadi biru. Ya, dia moga-moga dengan kenaikan harga batu bara dan Astra dan lain-lain, biasanya United Tractor ini ikut-ikut biasanya ya, menurut pengamatan saya. Bagi Anda yang belum punya, Anda bisa masuk langsung dengan ini entry yang paling kecil ya, karena dia ada di atas, jadi lebih kecil, lebih agresif, lebih kecil, dengan stop loss di bawah candle gede hijau ini, kira-kira di 19 ribuan ya. Atau bagi Anda yang lebih sabar dan Anda mau nunggu, silahkan Anda nunggu juga boleh di area ini dekat-dekat MA20, dan ini juga merupakan area support. Atau Anda bisa nunggu juga di area 19.000 tadi. Itu untuk NTR, jadi ada 3 skenario entry, Anda bisa coba nunggu ataupun aggressive entry ya. Aggressive entry ini bisa dikoleksi juga, karena saya lihat di atas ini nggak terlalu banyak ada resisten. Jadi kalaupun dibawa turun-turun dulu, saya kira nggak apa-apa, karena nanti kalau harganya naik itu bisa kenceng langsung, dan kenceng, dan profitnya itu bisa gede ya, luar biasa. Jadi ketahan merah sebentar untuk ngambil orderan 2 ini sih saya kira no problem. Kemudian MDKA ini nanti mau saya jelaskan kaitannya dengan XAU ya. Jadi MDKA saat ini itu sedang menguji support, garis hijau yang saya gambar kemarin pas banget ya. Saya gambar ini juga nggak merencanakan. Jadi memang kalau kita gambar supportnya itu betul, biasanya harga itu akan merespon, dan Anda memang perlu waktu sih untuk belajar menggambar support dengan benar. Pada intinya ini juga dekat dengan area demand, jadi mungkin saja besok itu ada 2 kemungkinan, langsung naik atau mungkin dia turun sedikit lagi ke area zone kota hijau ini, baru kemudian dia naik. Itu untuk MTKA ya, mungkin sekali dia berusaha kayaknya membentuk higher low ya, moga-moga dia nggak sampai menjebol kota hijau ini, berusaha membentuk higher low. Kalaupun jebol ya kena stop loss di 2510, atau maksimal di bawah EMA 200 di 2400. Atau bagi Anda yang belum punya, Anda masih mau lebih sabar nunggu lagi di EMA 200an ini juga boleh. Atau Anda mau agak averaging ya, nggak apa-apa, harusnya ini sahamnya cukup bagus, tapi saya kira ada potensi yang lumayan gede untuk lanjut naik. MDKA, kemudian ada kota terakhir ya, kota terakhir. Nah, tampaknya saham ini itu naiknya lama tapi pasti gitu. So bagi Anda yang karakternya sabar dan suka trend following, kayaknya ini cocok banget ya. Anda boleh mulai masuk aja dengan stop loss maksimal sementara di 142an atau stop loss ketat di 167an. Karena apa Anda ini boleh amati, karena ini sudah mulai hampir aja golden cross, makanya saham ini saya masukin review hari ini. Jadi Anda boleh masukkan dalam watchlist karena ini menarik, momennya itu menarik, akan terjadi crossing ya, dan ini sudah mulai terbentuk
uptrend line kecil gitu loh. So it's quite interesting. Moga-moga sampai akhir tahun nanti dia bisa sampai ke 350-an. Kayaknya ini bukan tipe saham yang langsung naiknya boom gitu ya. Kalau dilihat dari storiesnya, dulu dia pernah boom begini, tapi I think ya lebih dominan yang naik turunnya kecil-kecil atau naiknya kecil-kecil gitu ya. Biasanya kalau turun kecil-kecil ya naiknya ikut kecil-kecil, atau mungkin ya ini naiknya gede sih, naiknya gede turunnya kecil ya. Kita harapkan sih pokoknya intinya tetap naik gitu aja lah. Jadi arahnya kayaknya trennya udah mulai naik, jadi Anda bisa mulai perhatikan ya. Moga-moga aja ini enggak MA20 nya enggak kalah sama MA50 kemudian kebanting turun. Jadi untuk sementara sih dia masih dalam kondisi yang uptrend yang sehat, jadi Anda boleh entry dengan stop loss tertentu yang saya jelaskan tadi. Kalau tiba-tiba turun drop pecah trendline gimana Pak? Ya nanti kita kena stop loss, kita atur the next strategi, itulah trading. Kemudian saya ngomong ada mau bahas emas terkait dengan apa? Terkait dengan ini MDKA. Emas mulai coba kita bahas. Nah, ini ada beberapa hal yang menarik menurut saya. Kita lihat dulu di area weekly-nya aja. Jadi emas kemarin sempat kebanting turun, namun dipantulkan balik oleh area demand weekly dan juga demand daily. Ya, jadi yaitu kepantul cukup lumayan. Ini weekly, ini weekly. Ini weekly yang saya kasih garis ungu lah, weekly, dan kemudian daily tertopang hampir aja jebol, kemudian membentuk pin bar. Membentuk pin bar di weekly ini menurut saya interesting. Jadi ini kan area support dan dia terbentuk pin bar, menurut saya ada potensi emas akan naik cukup lumayan. Ya, kalau dia bisa menjebol area ini apa? Supply weekly ini, saat ini emas sedang dihadang di area ini ya. Kalau dia misalnya dalam minggu ini atau mulai minggu depan dia bisa mulai penetrasi masuk ke zona merah ini, dan kemudian mungkin minggu depannya lagi sideways lalu jebol, ya dia bisa ke area 1867-an. Ya, jadi kalau misalnya dia nggak mampu jebol, ya kemungkinan dia akan ada resiko terpantul lagi turun ya. Dan kalau kita lihat sih memang hampir setahun terakhir ini sedang berada di dalam downtrend ya. Kalau emas ya saya lihatnya sedang berada di dalam downtrend sedikit, tapi downtrendnya ini merupakan downtrend yang bukan downtrend yang tajam ya, tapi merupakan semacam pengambilan nafas dari uptrend yang terlalu rally, kemudian dia turun sejenak. Dan biasanya kalau kita lihat kan sering saham-saham begitu naik kenceng dia pullback sebentar, set, kemudian naik lagi. Nah, menurut pandangan saya emas itu sekarang sedang berada di zona yang dia lagi take a break, kemudian dia akan mau naik lagi ke atas. Menurut saya begitu, karena apa? Yang pertama, dia sekarang sedang disokong juga oleh area demand weekly yang sebelumnya. Jadi naiknya yang ini ya, sorry ini soalnya jelasnya agak panjang sedikit, nggak apa-apa ya, ekstra. Naiknya yang ini itu karena dia kena area demand weekly yang ada di sini gitu loh. Jadi yang mandulin itu weekly, dan kemudian sekarang dia berusaha untuk breakdown, nggak berhasil gitu loh. Di sini belum berhasil. Cuman ya memang harus hati-hati kalau ini jebol. Belum berhasil dan naik. Ya kita harapkan aja mampu menjebol garis merah ini. Kita harapkan ya, kita harapkan itu untuk jangka panjangnya. Terus alasan kedua kenapa gold menurut saya cukup menarik ya, kalau misalnya ini jebol maka dia mungkin ke area ini demand weekly yang di bawah ini, dekat-dekat juga dengan MA200.
lumayan ini kalau misalnya drop sampai ke sini ya. Tapi saya kira mungkin tidak. Ya mungkin tidak, moga-moga tidak. Kita lihat di monthly-nya. Di monthly-nya itu emas menurut pandangan saya ya, menurut pandangan saya ini kok mirip sekali dengan cup and handle. Jadi ini cup besar. Saya gambar pakai line yang lebih tebal aja. Ini sebuah cup yang besar. Saya kasih warna ungu aja deh, atau kuning lah, kuning, orange saja lah. Cup besar, dan secara monthly dia itu sekarang sedang membentuk handle. Nah masalahnya handle-nya ini dibentuk secara ringgit-ringgit gini. Dia ada dua kemungkinan. Handle-nya terbentuk di zona yang pertama, demand yang saya tadi jelasin, yaitu sekarang sedang berada di zona itu, kemudian break. Atau yang kedua ya mungkin saja emas bisa sampai ke sini, ke bawah. Agak serem juga ya sampai ini. Ya moga-moga enggak ya, karena ini dia juga berada di zona demand monthly. Agak bingung ya. Agak banyak. Jadi zona demand monthly ini sebenarnya. Moga-moga aja terbentuknya itu sekarang ya. Handle-nya terbentuk sekarang, moga-moga. Nah, ya, teman-teman. Jadi sebenarnya emas ini sedang ditopang oleh area demand monthly, dan kemarin adalah tes yang kedua dan belum bisa jebol ya, agak tebel gini. Hopefully dalam beberapa saat lagi atau beberapa minggu itu trendline merah ini bisa jebol, dan kalau jebol ya kemungkinan besar cup handle-nya udah jadi ya. Tapi skenario yang kedua adalah mungkin sekali kalau misalnya turunnya dahsyat ya bisa sampai 1591, tapi moga-moga tidak. Dan kalau saya lihat lagi dengan tren indeks regional dan Amerika yang mulai sedikit-sedikit turun, biasanya indeks kalau turun itu emas naik biasanya ya, menurut pengamatan saya. Saya nggak terlalu pakar juga di dalam bidang fundamentalnya, tapi yang jelas secara chart pattern monthly-nya ini membentuk cup handle raksasa. So apakah cup handle ini bisa terbentuk? Kalau misalnya terbentuknya cup handle raksasa ini di monthly itu dahsyat sekali ya. Naiknya bisa sampai mana ini? Besar ini pasti bisa kenaikan. Dan itu pasti ada kenapa-napa dengan dunia ini sampai emas itu bisa naik setinggi itu. So menurut saya ya ada beberapa orang yang nggak suka gold memang. Menurut saya sih ada potensi dalam jangka yang panjang banget emas itu masih akan tetaplah emas dan akan naik dalam jangka yang sangat panjang. Sekarang kita balik lagi aja ke weekly-nya. Aduh jadi ribet ya, jadi rumit, tapi nggak apa-apa. Itu moga-moga menjelaskan apa yang saya maksud. Jadi saat ini di weekly kemarin minggu lalu itu membentuk pin bar, walaupun pin barnya nggak terlalu proporsional banget. Tapi yang jelas ini ada rejection yang cukup panjang ya dari support weekly terpantul, dan itu berarti seller nggak mampu menjebol pertahanan buyer yang ada di bawah dan kemudian naik. Sekarang dihadang lagi oleh seller weekly ya, kita lihat apakah dalam minggu ini atau minggu depan emas kembali terpental ke bawah atau ke atas. Itu menariknya. Yang jelas saat ini kalau dikaitkan sama MDKA ya emas itu lagi naik, jadi hopefully MDKA bisa lanjut naik juga sedikit. Setidaknya saya kira dia akan ngejar ke MA 200 di 1810, karena di sini juga ada area supply daily. Ribet kan, tapi seru gitu lah. Ya teman-teman, jadi mungkin menurut saya dia turun ke banting dan kemudian dia sekarang reverse ya, kita lihat. Semoga aja dia nggak lama lagi dia bisa mungkin menurut saya pasti ada reaksi turun sedikit lah,
ada turun sedikit dan kemudian naik lagi di area support ini. Area support ini. Ini ada support. Ya, ada support ke 1765. Moga-moga dia mantul lagi di area support 1765-an dan kemudian dia bisa lanjut naik. Itu untuk gold. Jadi intinya saya mau ngomong bahwa menurut saya jangka panjangnya gold itu masih akan naik sangat panjang. Dan untuk jangka pendeknya saya kira dia bahkan berpotensi ya. Ini kan tadi merah, ini kan trend line-nya weekly dan monthly. Kalau kita gambar lagi trend line-nya untuk daily, itu jadi ruame. Nggak apa-apa ya. Kalau Anda sudah terbiasa melihat chart dan ngerti perjalanan harganya, ya ini justru ya Anda akan makin terbiasa lah. Anda akan makin justru seneng ya, have fun gitu dengan gambar-gambar kayak gini. Kemungkinan kalau kita dari pandangan trendline, ini area MA 200 dan MA 50 nya dan juga area supply-nya ini pas ketemu dengan trendline daily. Jadi menurut saya ada kemungkinan soon or later ini pasti akan dites trendline ini. Dan itu adalah di area sekitar 1811 atau 1825-an. Ya, kita lihat aja apakah mereka setelah nyentuh di sini itu bisa mendobrak apa enggak. Jadi dalam jangka pendek Mas akan kemungkinan naik ke area 1815 dan itu bisa Anda manfaatkan untuk trade jangka pendek di MDKA. Itu untuk emas dan ini merupakan penjelasan terakhir saya hari ini ya, tanggal 17 Agustus. Ini penjelasan bonus. Dan mungkin kedepannya saya juga akan pelan-pelan mulai menjelaskan tentang minyak dan lain-lain, sekaligus saya juga sambil belajar dan terus menambah wawasan saya. Oke, kayaknya sampai di sini dulu trading plan kita untuk besok 18 Agustus 2021. Semoga besok tradingan kita boleh dikaruniai berkat yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan moga-moga yang kita antisipasi yaitu IHSG moga-moga nggak turun ya. Jadi kita lihat aja, bentar lagi market US akan buka, semoga naik dan memberikan sentimen yang baik kepada IHSG besok pagi. Saya kira sekian dulu, sampai jumpa di episode mendatang. Salam profit. Terima kasih.